seluruh bumi pada saat itu satu bahasanya, satu logatnya. Perhatikan ayat 1 dan ayat 6 dari bacaan kita. Adapun seluruh bumi satu bahasanya, satu logatnya. Lalu ayat 6. Dan dia berfirman, mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Mereka satu bahasa, satu logat. Ini wajar, ini masuk akal. Kenapa? Karena memang seperti saya katakan, semua manusia berasal dari satu sumber, yakni Adam. Mula-mula manusia berasal dari Adam. Mulai dari Kejadian 1 sampai Kejadian 5. Tapi setelah peristiwa air bah, kita tahu air bah habisi semua. Dan tinggal satu keluarga, yaitu keluarga Nuh. Nah, dari keluarga Nuh, kalau semua manusia sudah mati, tinggal satu keluarga Nuh, maka akhirnya semua manusia itu turun dari Nuh. Kejadian pasal 10 ayat yang ke-32. Itulah segala kaum anak-anak Nuh, menurut keturunan mereka, menurut bangsa mereka, dan dari mereka, dari keturunan Nuh ini, berpencar bangsa-bangsa di bumi setelah air bah itu. Dari seluruh bangsa turunnya dari anak-anak Nuh, yaitu Sem, Ham, dan Yafet. Dan karena sumbernya satu, sebelum air bah dari satu Adam, setelah air bah dari satu dari Nuh, maka wajar kalau semua manusia satu bahasanya, satu logatnya. Bahasa dan logat yang digunakan pada zaman Nuh pastilah adalah bahasa yang sama yang dipergunakan dalam masa-masa sebelumnya yang diwariskan. Karena itu, jikalau kita berbicara, orang bertanya, Adam dan Hawa itu bicara pakai bahasa apa? Maka pastilah bahasanya sama sampai pada zaman Nuh itu bahasanya sama. Dan setelah peristiwa Menara Babel, barulah muncul banyak bahasa. Nah, lalu orang bertanya, pada masa Adam dan Hawa, mereka pakai bahasa apa? Ada orang yang pernah berkunjung pada saya dan dia bilang, cerita, Pak, kami baru doa puasa 40 hari. Dan pada hari yang ke-17, Tuhan bicara langsung kepada kami. Bicara apa? Pak tahu Adam dan Hawa itu bicara bahasa apa? Terus saya bilang, saya tidak tahu. Dia bilang, kami berdoa puasa hari ke-17, Tuhan beritahu kami. Bilang apa? Tuhan bilang apa? Bahasa yang dipakai oleh Adam dan Hawa itu adalah bahasa Ibrani. Lalu saya tanya, untuk kepentingan apa Tuhan kasih tahu kalian? Ya, ini doa puasa hari ke-17, tahu-tahu Tuhan kasih tahu Adam dan Hawa itu pakai bahasa Ibrani. Terus kepentingan apa di dalam itu sehingga Tuhan harus beritahu kamu bahwa bahasa Adam dan Hawa adalah bahasa Ibrani? Saudara, benarkah Adam dan Hawa pada masa itu menggunakan bahasa Ibrani? Saudara-saudara, kata Ibrani sendiri itu baru pertama kali muncul itu di Kejadian pasal 14. Dalam Kejadian pasal 14 ayat 13, kemudian datanglah seorang pelarian dan menceritakan hal itu kepada Abram orang Ibrani itu. Abram orang Ibrani itu, ini pertama kalinya kata Ibrani muncul dan dihubungkan dengan Abraham. Di mana Abraham disebut sebagai orang Ibrani. Menurut Strong Hebrew and Greek Dictionary, kata Ibrani itu diturunkan dari kata atau nama Eber. Nah, siapa Eber ini? Eber itu sebenarnya adalah kakek moyangnya Abraham. Dia berada di atas Abraham, 6 generasi di atas Abraham. Itu ada Eber. Ya. Coba kita lihat Kejadian 11 ayat 10. Inilah keturunan Sem, dia memperanakan Arpaksad. Ayat 12. Arpaksad memperanakan Sela. 14. Sela memperanakan Eber. 16. Eber memperanakan Pelek. Pelek memperanakan Rehu. 20. Rehu memperanakan Seruk. 22. Seruk memperanakan Nahor. 24. Nahor memperanakan Tera. Ayat 26. Tera memperanakan Abram.
Berarti ini Abraham ini sudah di bawah. Eber itu 6 generasi di atasnya. Kalau saudara perhatikan ini dari ayat yang dibaca tadi, maka hitungan mulai dari Nuh itu daftarnya begini. Ada Nuh, lalu ada Sem, lalu Arpaksad, lalu Sela, lalu Eber, Pelek, Rehu, Seruk, Nahor, Terah, Abraham. Dan saudara lihat yang saya kasih anak panah ini yaitu dari Eber sampai ke Abraham. Jadi kita bisa lihat bahwa ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 generasi Eber di atas Abraham. Nah, kata atau nama Eber itu bisa dibaca Heber. Ini muncul misalnya dalam Kejadian 11 ayat yang ke-14. Saya kutip dalam terjemahan lama. Bunyinya, maka Selah itu hidup 30 tahun lalu beranak Heber. Dari Eber bisa dibaca Heber. Dari Heber itu menurunkan kata Hebrew. Heber, Eber, Heber, Hebrew. Dari Hebrew ini menurunkan Hibrania atau Ibrania. Dari Hibrania atau Ibrania ini lalu muncul Ibrani. Nah, jika nama Ibrani itu diturunkan dari Eber, maka sangat mungkin bahasa Ibrani juga muncul pada zaman Eber atau bahkan lebih di bawah lagi. Lihat, ini nama Eber muncul bahasa Ibrani dari situ. Ini kemungkinan paling awal. Karena bisa jadi bahasanya baru muncul di kemudian, tapi kita ambil yang paling tinggi, yang paling tua, kemungkinannya adalah bahwa bahasa Ibrani muncul pada zaman Eber. Nah, lalu kalau saudara perhatikan gambar ini, maka kelihatannya Eber itu adalah cicit dari Sem, anaknya Nuh. Ya, karena di atas Eber itu ada Sela, ada Arpaksad, ada Sem di situ. Berarti Eber ini adalah cicit dari Sem. Sedangkan Kejadian 10 ayat 31 mengatakan Sem mempunyai bahasa sendiri. Perhatikan Kejadian 10 ayat 31. Itulah keturunan Sem menurut kaum mereka, menurut bahasa mereka. Berarti Sem sudah punya bahasa. Maka kalau bahasa Ibrani muncul pada zaman Eber, tapi karena Eber ini turunan dari Sem, Sem mempunyai bahasa sendiri, maka pada zaman Sem itu kelihatannya menggunakan bahasa Semitik. Maka bahasa Semitik ini lebih tua dari bahasa Ibrani. Ya. Itu juga berarti bahwa bahasa Ibrani adalah bahasa yang berkembang setelah muncul bahasa Sem, bahasa Semitik. Nah, nanti juga sama juga dari Ham, Yafet punya bahasa sendiri. Sebelum muncul bahasa Sem, yaitu bahasa Semitik, demikian juga dengan Yafet dan Ham, bahasa masih satu. Itulah sebabnya bahasa yang dipergunakan Adam sampai Nuh itu masih sama. Ya, maka pada zaman Nuh, lihat gambar ini, pada zaman Nuh bahasa yang dipakai itu sama dengan bahasanya Adam. Maka kalau saudara lihat gambar ini, sampai Nuh, saya ulang ya, sampai Nuh bahasanya masih sama dengan bahasa Adam. Masuk ke anak Nuh, Sem, maka muncul bahasa versi Sem sendiri, yakni bahasa Semitik, karena Ham juga, Hamitik, Yafet juga dengan bahasa Yafetik. Dari jalur Sem, 1, 2, 3 generasi ke bawah, baru muncul bahasa Eber, yaitu bahasa Heber, Hebrew, Hibrania, Ibrani. Maka bahasa Ibrani jelas lebih mudah dari bahasa Sem, lebih mudah dari bahasa Nuh, dan pasti lebih mudah dari bahasa Adam. Karena itu bagaimana mungkin Adam dan Hawa ngomong bahasa Ibrani? Itu pasti salah.
Jadi waktu mereka doa puasa hari ke-17, Tuhan kasih tahu bahwa itu bahasa Ibrani itu salah. Maksud saya bukan Tuhannya yang salah, tapi mungkin mereka salah dengar ya, atau bukan Tuhan yang ngomong, atau karang-karang sendiri, saya tidak tahu. Tapi yang pasti itu bukan Adam dan Hawa tidak bicara bahasa Ibrani. Bahasa Ibrani baru muncul jauh di kemudian hari, bahkan masih jauh dari zaman Nuh sekian generasi. Kalau begitu kita tanya, Adam dan Hawa sebenarnya omong bahasa apa? Ya, dari zaman Adam sampai Nuh mau bicara bahasa apa? Saya beranggapan bahwa itu adalah bahasa ciptaan Adam sendiri. Ingat, kitab Kejadian memberi informasi bahwa Adam diberikan kemampuan untuk memberi nama kepada binatang-binatang. Kejadian 2, 19-20. Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara. Dibawalah semuanya kepada manusia itu untuk melihat bagaimana dia menamainya. Dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk hidup, demikianlah nama makhluk itu. Ayat 20. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara, dan kepada segala binatang hutan. Jikalau Adam itu yang memberi nama kepada binatang-binatang dan seluruh ternak yang ada, maka sangat mungkin bahwa di dalam percakapan hari-hari Adam menciptakan banyak nama. Untuk segala macam benda yang ada di sekeliling dia, Adam menciptakan kosakata sedemikian rupa sehingga akhirnya menjadi bahasa komunikasi antara dia dan Hawa serta anak cucunya sampai pada zaman Nuh. Jadi bahasa waktu itu adalah bahasa ciptaan Adam. Nah, terus bahasa apa? Nah, kalau bahasanya Sem disebut bahasa Semitik, bahasanya Ham itu Hamitik, bahasa Yafet itu Yafetik, maka bahasanya Adam itu adalah Adamik atau Adamitik. Itu istilah ciptaan saya sendiri. Ya, jadi bahasanya adalah bahasa versi Adam sendiri.